sama Mama. Ini Film ini berlatarkan pada sebuah perkebunan teh yang sangat teramat besar yang terletak di daerah Jawa Tengah. Perkebunan itu milik saudagar kaya berdarah Belanda bernama Willem Saunder beserta istrinya yaitu Rahayu. Lalu, pada malam hari ada 3 orang pegawai kebun sedang menjalankan piket ronda di tengah malam. Mereka adalah Togar, Maman, dan juga Jalu. Ketika itu, Maman memberitahu jika salah satu pegawai bernama Sugi baru saja meninggal dunia. Ada yang aneh di balik kematian Sugi, karena Sugi mati dalam keadaan tertidur. Banyak orang percaya Sugi mati karena serangan jantung, tetapi Maman tidak percaya akan hal itu. Maman yakin Sugi mati karena ketindihan. Sugi itu tindian. Tindian. Jadi Slur, Maman sempat mendengar cerita. Sebelum Sugi mati, dia pernah bertemu dengan Doro Rahayu di tengah perkebunan teh saat waktu maghrib. Namun ketika Sugi menghampirinya, seketika Doro Rahayu menghilang. Pas maghrib waktu Sugi mau pulang, Doro Ayu di tengah-tengah perkebunan. Waktu dideketin sama si Sugi, ngilang aja Demit. Nah, saat malam harinya, ketika Sugi akan tidur, dia pun menyalakan radio lalu mendengar lagu Kasih Merintih, lagunya Siti Suryani. Setelah mendengar lagu itu, tiba-tiba Sugi kejang-kejang. Ia melihat penampakan hantu yang mirip seperti Doro Rahayu. Lalu, Sugi meronta-ronta, seakan-akan berusaha melepaskan sesuatu yang mencengkram lehernya. Sugi seakan-akan berusaha untuk melepaskan sesuatu yang mencengkram lehernya. Kor! Bajingan! Di balik dinding, ternyata ada satu warga lagi, yaitu Jarwo, yang terlihat sedang membuat segelas kopi. Dia pun turut mendengar cerita Maman tentang kematian Sugi. Jarwo sangat terkejut sampai-sampai kopi yang ia seduh tumpah ke lantai. Suara pecahan gelas membuat mereka bertiga terkejut-kejut secara berjamaah. Jarwo pun sangat meminta maaf atas hal itu. Sementara Togar tidak percaya dengan cerita Maman. Menurutnya, Maman hanya mengarang cerita. Togar sudah sangat lama bekerja di perkebunan ini, tetapi dia tidak pernah mendengar ataupun mengalami kejadian mistis. Hah? Aku lho, kerja nang ngene sadurunge kowe. Kurang tahu nemoni kejadian koyo ngono kuwi. Yo, bos. Kemudian, Togar memilih untuk pergi ke kamarnya duluan. Daripada mendengar cerita seram Maman, Togar lebih memilih untuk mendengar lagu di radio sambil minum sebotol anggur merah. Malam semakin larut. Pada sebuah dinding terlihat ada bayangan kepala terbang. Sementara Togar yang sudah mabok mulai hilang kesadarannya. Lalu ia mendengar ada suara di balik kegelapan. Ternyata itu hanya seorang kucing. Kemudian Togar terlelap tidur. Lalu lampu tiba-tiba berkedip, diiringi dengan lagu radio yang seketika memutar Kasih Merintih, lagunya Siti Suryani. Tak lama dari itu, hantu kepala terbang mulai menghampiri Togar. Togar mulai sadar, lalu ia berteriak dengan sangat keras. Teriakan itu membuat Jarwo terbangun dari tidurnya. Kemudian, Jarwo segera menghampiri kamarnya Togar. Sementara itu, sebuah tali seketika melilit di leher Togar. Togar pun diseret, lalu berujung tewas dalam keadaan tubuh yang tergantung. Jarwo pun menjadi saksi atas kejadian itu.
Setelah kejadian itu, banyak para pegawai kebun yang turut menjadi korban. Terlihat pada sebuah koran, sampai saat ini sudah ada 5 pegawai yang meninggal dalam keadaan tidur. Hal itu membuat suasana perkebunan teh menjadi mencekam. Dan film Trinil, Kembalikan Tubuhku dimulai. 3 bulan kemudian, film beralih kepada pasangan pengantin baru bernama Rara dan Sutan. Di awal film, mereka baru saja pulang bulan madu dari sebuah tempat yang sangat menyenangkan. Mereka pulang kembali ke rumah yang berada di wilayah perkebunan karena Rara adalah anak dari pemilik kebun teh itu. Namun, setelah pergi berlibur, anehnya wajah Sutan, suaminya Rara, tampak seperti orang ketakutan. Apalagi semenjak pulang bulan madu, dia kerap melihat bayangan sosok perempuan yang sangat menyeramkan. Ketika itu hujan turun sangat deras, Lur. Supir mereka yaitu Pak Joko berkata, apabila dari kemarin desa ini sangat kering. Tetapi setelah Sultan dan Rara datang, seketika hujan turun dengan deras. Semoga hal itu adalah pertanda yang baik. 3 bulan Mbak Rara dan Mas Sultan pergi bulan madu. Kalau siang di sini sama sekali nggak pernah hujan. Nah, begitu pulang kok langsung deres. Hujan deres kayak begini loh. Ya, semoga pertanda berkah, Pak Joko. Sedikit flashback. Beberapa bulan lalu, Bapak Willem Saunder, lelaki berdarah Belanda yang merupakan ayah kandung Rara, baru saja meninggal. Dan semenjak ayah meninggal, ibunya yaitu Doro Rahayu menghilang entah pergi kemana. Rumornya dia kabur ke negara Belanda, kampung halaman Bapak Willem Saunder. Sehingga sekarang rumah dan perkebunan diwariskan kepada Rara. Rara dan Sultanlah yang akan bertanggung jawab untuk mengelola perkebunan teh. Sesampainya di rumah, Sultan dan Rara dibantu oleh Pak Joko dan juga Jarwo, si pegawai yang bisu itu. Terlihat Jarwo melihat Sultan dengan tatapan yang aneh. Di sisi lain, semenjak kematian Pak Saunder dan menghilangnya Ibu Rahayu, tiba-tiba terjadi suatu wabah yang misterius, di mana seluruh hasil panen teh mereka semuanya gagal. 20 tahun saya bekerja di sini, baru sekarang saya merasakan cuaca seperti ini, Nur. Selain itu, mulai muncul rumor di kalangan pegawai jika mereka melihat penampakan sosok hantu kepala terbang berkeliaran di malam hari. Bahkan yang paling mengerikannya, hantu itu membunuh para pegawai saat mereka sedang tertidur. Dan selama Rara Sultan berbulan madu, sudah ada beberapa pegawai yang ditemukan mati dalam keadaan sedang tidur. Awalnya mereka mengira itu bukanlah perbuatan setan, melainkan mati karena ketindihan. Semua kematian itu pun dirahasiakan oleh Pak Joko dan belum diketahui oleh Rara ataupun Sultan. Ketika waktu maghrib, azan pun berkumandang. Di sebuah musola, terlihat warga melakukan sholat berjamaah dengan diimami oleh Pak Kiai. Sementara itu, setelah Rara dan Sultan kembali ke rumah, pasutri baru itu pun turut diteror oleh hantu kepala terbang. Saat sedang terlelap tidur, Rara pun mengalami ketindihan. Sadar, Rara. Sultan berteriak meminta tolong kepada Pak Joko untuk membantunya. Ada apa, Mas? Beruntung Pak Joko paham agama sehingga bisa menyadarkan Rara dari ketindihan. Bismillah. Setelah sadar, Rara sangat terkejut melihat Pak Joko ada di kamarnya. Dia tidak ingat sama sekali telah mengalami kerasukan. Rara pun segera menyuruh Pak Joko untuk keluar dari kamarnya. Apaan ini? Bapak ngapain di sini? Keluar! Keluar, Pak! Keesokan harinya, Sultan meminta maaf atas perilaku Rara saat kemarin malam. Sultan pun ingin mengatakan sesuatu. Ia rasa kedatangannya dan Rara ke desa ini membuat keadaan semakin parah. Mungkin itulah sebab kenapa hujan turun sangat deras ketika mereka datang ke desa ini. Padahal sebelumnya tidak pernah turun hujan. Itu pasti karena hal buruk akan datang. Namun, menurut Pak Joko, Sultan keliru karena hujan deras identik dengan rezeki yang mengalir. Jadi, Sultan tidak perlu khawatir akan hal itu. Sementara diam-diam, Jarwo terus menguping pembicaraan mereka.
Malam harinya, Sultan membaca sebuah buku sambil mendengar lagu di radio. Tiba-tiba lagu itu berubah menjadi Kasih Merintih, lagunya Siti Suryani. Sultan seketika merinding mendengar lagu itu. Beberapa kali ia memindahkan saluran radio, tetapi entah kenapa lagu seram itu terus saja diputar. Terdengar pula suara cekikikan tertawa setan dari radio itu. Sultan yang takut langsung masuk ke dalam kamar. Namun di sana ia melihat Rara sudah ketindihan lagi. Rara pun menuju ke arah jendela dan ternyata di balik jendela sudah ada hantu kepala terbang yang sedang memperhatikan mereka berdua. Sultan segera berteriak meminta bantuan Pak Joko kembali. Pak Joko yang sedang mengaji langsung bergegas menuju rumah Sultan. Seketika listrik mati. Kemudian Sultan dan Pak Joko melihat Rara tidak ada di kasurnya. Setelah pintu didobrak, alangkah terkejutnya mereka melihat tubuh Rara sudah melayang. Pak Joko segera membaca ayat kursi. Hal itu berhasil membuat Rara sadar kembali. Kemudian, lagi-lagi Rara tidak ingat telah mengalami kesurupan. Dia pun marah karena Pak Joko masuk lagi ke kamarnya. Rara langsung mendorong Pak Joko untuk keluar. Rara tidak boleh membiarkan siapapun untuk masuk ke rumah ini tanpa izin. Sultan pun hanya bisa mengelus dada mendengar hal itu. Sultan berusaha menjelaskan jika sudah 2 malam mereka diganggu oleh hantu kepala terbang dan Rara mengalami ketindihan saat tidur. Namun Rara tak kunjung percaya akan ucapan suaminya itu. Suatu hari, Sultan melihat pada sebuah koran ada sosok paranormal bernama Yusuf. Ternyata Yusuf mendirikan rumah sakit jiwa tak jauh dari perkebunan teh milik keluarga Rara. Di sana banyak pasien yang kerasukan datang untuk berobat. Ketika itu, Sultan melihat ada seorang anak kesurupan sampai kayang. Tak lama Yusuf akhirnya datang. Dia pun mengeluarkan setan yang ada di tubuh anak itu. Ketika melihat Yusuf secara langsung, Sultan seketika mengenalnya. Yusuf! Sultan? Kawan SMP kau waktu di Penang? Oh iya, kawan saya yang paling pandai. Ternyata mereka adalah teman lama di zaman dulu Slur. Sultan dan Yusuf pernah satu sekolah dan Sultan terkenal sebagai anak yang pintar. Kemudian Yusuf mengajak Sultan untuk masuk ke dalam ruangannya. Mereka pun berbincang cukup lama, saling menceritakan kehidupannya masing-masing. Dari obrolan mereka, kita bisa mengetahui jika Sultan pernah menjadi mahasiswa perawat di kota Jakarta. Tetapi di tahun ini, ia mendapatkan pekerjaan di Jawa Tengah. Dan entah mengapa, akhirnya ia menikah dengan Rara, anak dari saudagar kaya itu. Sementara, Yusuf sebenarnya seorang psikiater, tetapi ia pun tertarik dengan hal supranatural. Mengetahui hal itu, Sultan pun memohon kepada Yusuf untuk menolongnya. Karena saat ini, di rumahnya ada hantu kepala terbang yang selalu mengganggunya serta istrinya. Selamat datang Yusuf! Pada awalnya, saat pertama kali Yusuf memijakkan kaki di rumah itu, dia memang merasakan aura yang negatif. Lalu dia pun menuangkan air pada sebuah gelas, lalu meletakkannya di kamar Sultan dan Rara. Jika besok air itu tetap bening, maka hantu itu hanya jahil saja. Tetapi, jika besok air itu berubah menjadi hitam pekat, maka artinya hantu itu punya niat yang jahat kepada mereka berdua. Tak lama kemudian, Rara datang. Dia melihat Yusuf sudah ada di dalam kamar. Rara sangat geram kepada Sultan karena gemar membawa orang asing ke dalam kamar mereka. Kemudian Yusuf diusir. Selama ini, Rara tidak percaya sama sekali dengan kehadiran sosok mistis itu. Dia mengira Sultan hanya berbohong atau berhayal. Ya tapi di sini tidak ada yang aneh-aneh seperti yang kamu pikir. Tidak ada setan. Hingga pada suatu waktu, saat mereka makan berdua di meja makan, secara mengerikan terdapat kepala buntung di atas meja makan.
Kejadian itu cukup membuat Rara sadar jika teror makhluk goib itu memang nyata dan suaminya tidak berbahaya. Keesokan harinya, Sultan mengalami demam tinggi akibat kejadian semalam. Rara pun memanggil Yusuf ke rumah lagi setelah ia usir sore kemarin. Karena Rara pikir hanya Yusuf yang dapat membantu mereka untuk mengatasi masalah goib ini. Kemudian, Yusuf melihat air yang diletakkan kemarin sudah berwarna hitam pekat. Keadaan semakin menegangkan karena mereka tahu hantu itu memiliki niat yang jahat. Kata Sultan, kamu ahli usir-usir. Apapun itu, siapapun dia, saya mau dia pergi dari sini. Kita juga perlu bercakap, Rara. Tidak perlu bercakap-cakap. Cukup usir dia. Akhirnya Yusuf mencoba untuk memanggil sosok hantu itu supaya dia bisa tahu apa tujuan dia mengganggu keluarga ini. Malam harinya, mereka bertiga mengadakan sebuah ritual. Yusuf mengundang makhluk itu untuk datang ke rumah ini. Singgah, singgah, kolo singgah. Tan suminggah. Tidak lama dari itu, sosok hantu kepala terbang datang. Dia tertawa cekikikan secara menyeramkan. Hantu itu pun menyebut nama Trinil kepada Rara. Lalu dia meminta Rara untuk mengembalikan tubuhnya. Balik mau kembungku. Saat Rara hendak diserang, untungnya Yusuf langsung memegang kepala hantu itu. Lalu membacakannya mantra yang kemudian ia lempar dan seketika hantu itu pun menghilang. Di sini kita sudah tahu jika hantu Kuyang meneror Sultan dan Rara karena ia ingin minta tubuhnya dikembalikan. Yang berarti sebelumnya Sultan dan Rara telah menyembunyikan tubuh dari hantu kepala terbang itu seluruh. Yusuf curiga pasti keberadaan hantu itu ada kaitannya dengan Sultan dan Rara, namun mereka tak mau mengaku. Akhirnya secara diam-diam Yusuf mencari tahu berbagai informasi tentang Sultan dan Rara. Lalu Yusuf mengetahui jika ternyata ayahnya Rara, yaitu Pak Willem Saunder, baru saja meninggal beberapa bulan yang lalu. Kematian bapak pun diiringi dengan kabar menghilangnya Doro Rahayu atau ibunya Rara. Yusuf pun jadi penasaran dengan sosok Bapak Saunder. Secara diam-diam dia pun menyelinap masuk ke kamar Pak Saunder. Padahal sebelumnya dilarang keras oleh Rara. Di dalam kamarnya, Pak Saunder banyak memasang foto dirinya bersama dengan Rara. Tetapi anehnya, tidak ada satupun foto Rahayu yang terpajang di sana. Kenapa tak ada gambar Rahayu? Apakah Pak Saunder memiliki masalah dengan istrinya? Adegan beralih kepada para pegawai kebun teh. Mereka rasa tanah kebun ini telah terkena kutukan karena hasil panen mereka selalu saja gagal. Kemudian Maman pun datang. Dia mencari Togar yang sudah 2 hari tidak bekerja. Saat dicek di dalam kamarnya, Maman sangat terkejut karena ia melihat Togar sudah tewas dalam keadaan tergantung. Mayat Togar segera dievakuasi. Kematiannya pun membuat warga gempar. Semua pegawai kebun memutuskan untuk berhenti bekerja karena mereka tidak mau mati seperti Sugi, Togar, dan pegawai yang lainnya. Pak Joko berusaha menahan mereka semua, namun rasa takut mereka lebih besar sehingga tak menghiraukan Pak Joko. Mereka pun terus melangkah pergi meninggalkan perkebunan itu. Akhirnya Rara dan Sultan mengetahui masalah kematian ini. Tentu Rara sangat terkejut. Rara meminta Pak Joko dan semua orang untuk tutup mulut dan tidak melapor kepada polisi. Itu semua demi nama baik perusahaan. Tolong rahasiakan ini semua. Jangan sampai ada yang tahu. Kalian boleh pergi. Jiwa.
Kemudian Yusuf datang. Rara seketika marah karena mengetahui Yusuf telah menyelinap ke dalam kamar bapaknya saat kemarin. Yusuf meminta maaf, ia hanya berusaha untuk mencari data sebanyak mungkin untuk mengusut masalah ini. Yusuf pun sekarang sudah tahu teror hantu kepala terbang dan semua kutukan di perkebunan ini adalah ulah Rara dan juga Sultan. Selepas Willem Sounder meninggal dunia, Rahayu Sounder menghilang. Kemudian, Radiana Sounder menikah dengan Sultan Ahmad. Selepas awak pulang berbulan madu, kemudian Sultan nampak Rahayu di ladang. Lalu hantu berkepala buntung datang meminta tubuhnya dikembalikan. Pasti awak menyembunyikan sesuatu. Sultan seketika terbatuk-batuk mendengar itu. Ia merasa panik karena Yusuf hampir mengetahui kelakuan busuknya. Yusuf kemudian memberikan sebuah jimat dan juga menyuruh Rara untuk menabur garam di sekeliling kamarnya. Yusuf harap mereka berdua dapat tidur dengan tenang malam ini. Malam harinya, Yusuf terus saja kepikiran. Dia memang sudah tahu hantu kepala terbang itu ingin balas dendam kepada Rara dan Sultan. Tetapi ia tidak tahu apa penyebabnya, apa yang telah dilakukan Rara dan Sultan kepada hantu goyang itu. Yusuf yang tengah bingung kemudian didatangi oleh Jarwo. Walaupun bisu, tetapi Jarwo tahu semua masalah yang terjadi. Jarwo pun mengantar Yusuf ke rumah neneknya Rara untuk memberikan semua jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Yusuf selama ini. Matur nuwun sudah mau datang. Panggil saya Rondo Alas. Saya punya hubungan dekat dengan Rahayu. Sesampainya di rumah nenek Rara mulai memberikan penjelasan. Dari sinilah kita bisa tahu apa yang semuanya terjadi. Nenek bercerita, hantu kepala terbang itu adalah anak perempuannya. Namanya adalah Rahayu. Dia ibunya Rara. Saat dulu, wanita yang kerap disapa Ayu itu sebenarnya hanya wanita yang biasa saja. Namun, cita-citanya sangat luar biasa. Dia ingin kaya raya dan hidup serba ada. Akhirnya dia pun datang ke rumah seorang dukun dan memasang susuk kecantikan. Setelah memakai susuk, pesona Ayu seketika keluar, membuat semua mata laki-laki tertuju kepadanya. Kemudian, dia pun mendekati salah satu saudagar kaya muda. Dia adalah bangsa Belanda, pemilik kebun teh. Namanya adalah Willem Sounder. Meskipun Sounder bukan tipe pria idamannya, tetapi Ayu menikah dengan Sounder karena kekayaannya. Pada akhirnya, cita-cita Ayu menjadi kaya raya terwujud. Sounder terpikat dengan kecantikan Ayu, sehingga menjadikannya istri. Ayu pun berhasil menjadi nyonya besar. Beberapa tahun kemudian, tanpa disangka Ayu pun hamil. Sounder sangat senang sekali, namun tidak dengan Ayu. Ayu pikir dengan lahirnya anak mereka, maka suatu saat warisan harta Sounder akan jatuh kepada anaknya, bukan kepada dirinya. Beberapa kali Ayu pun mencoba menggugurkan kandungannya dengan meminum obat berbahaya. Namun ternyata anaknya kuat. Dia lahir ke dunia dengan keadaan selamat. 9 bulan pun berlalu. Anaknya lahir dengan selamat dan berjenis kelamin perempuan. Anak itu pun diberi nama Rara. Rara pun tumbuh menjadi anak yang lincah. Tidak sama seperti Ayu yang tetap cantik dan senang berdandan di usia tuanya. Karena Rara lincah, Pak Sounder pun kerap menyebutnya sebagai Trinil, yang mana artinya adalah anak yang lincah. Sampai kapanpun, Ayu tidak akan pernah suka kepada Trinil, karena kelak Trinil akan menjadi ahli waris hartanya Sounder. Beberapa kali Ayu berusaha membunuh Trinil kecil. Namun entah mengapa, Trinil selalu saja selamat. Hingga akhirnya, Trinil alias Rara tumbuh dewasa. Sounder pun akan menyerahkan semua kekayaannya berupa rumah, tanah, dan perkebunan teh atas nama Rara.
Hal itu pun tentu membuat Ayu geram. Akhirnya Ayu menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Dia pun menodongkan pistol ke arah Sounder, lalu memaksanya untuk merubah sertifikat ahli waris dari yang semulanya atas nama Rara menjadi nama dirinya. Ayu mengancam jika Sounder tidak melakukan hal itu, maka ia tak akan segan untuk membunuh Trinil. Sejak saat itu, Pak Sounder sadar jika selama ini Ayu tidak cinta kepada dirinya, tetapi hanya cinta kepada hartanya. Karena terus kepikiran, akhirnya Sounder jatuh sakit dan hanya bisa terbaring di atas kasurnya. Beberapa tenaga medis pun didatangkan ke rumah untuk merawat Pak Sounder. Dan ketika itu, Sultan adalah salah satu perawatnya. Ketika Sounder sakit, Ayu pun melancarkan aksinya. Dia mengancam akan menusuk Trinil jika Sounder tidak tanda tangan atas perpindahan nama ahli waris yang akan menerima seluruh harta kekayaannya. Mau tidak mau, demi keselamatan Trinil, Sounder pun menandatangani surat tersebut. Kini, warisan Sounder sudah pasti akan jatuh ke tangan Rahayu. Sekarang tinggal menunggu Sounder mati, supaya harta itu bisa segera menjadi milik Ayu. Ayu pun melakukan berbagai cara agar membuat Sounder mati, tetapi dia tidak mau bermain kotor. Dia tidak akan membunuh Sounder secara langsung. Dia ingin membunuh tanpa menyentuh. Akhirnya Ayu memiliki rencana busuk. Dia memanfaatkan Sultan yang sedang bekerja menjadi perawat saat itu. Sultan diminta untuk menuruti perintah Ayu, maka dia akan diberikan sebesar 20% dari kekayaan Sounder. Pada suatu malam, di dalam kamar Sounder, Sultan dan Ayu pun melakukan aksi zina, yang mana itu dilakukan tepat di depan mata kepalanya Pak Sounder. Hal itu pun membuat Pak Sounder mengalami serangan jantung yang pada akhirnya seketika meninggal dunia. Ayu sangat senang akhirnya Sounder mati, dan kini semua harta Sounder menjadi miliknya. Namun tak lama Trinil pun datang, lalu seketika menebas kepala Ayu menggunakan golok tajam hingga kepala Ayu buntu. Sultan yang terjebak dalam situasi berteriak ketakutan, apalagi melihat Trinil sambil memegang kepala buntung milik Ayu. Namun Trinil tidak akan membunuh Sultan, asalkan Sultan menikah dengan dirinya. Karena seluruh warisan harta ayahnya sekarang sudah jatuh kepada Ayu dan juga kepada Sultan sebesar 20%. Tetapi karena Ayu mati, maka sekarang harta itu sepenuhnya menjadi milik Sultan. Namun, jika Sultan menikah dengan dirinya, maka harta warisan itu dapat menjadi milik Trinil kembali. Pada akhirnya, Sultan pun bersedia menikah dengan Trinil, dan mereka menyembunyikan kejahatan Trinil dengan menguburkan jasad dan kepala Ayu secara terpisah di dalam gudang. Setelah itu, Sultan dan Trinil benar-benar menikah, dan mereka pun pergi pelesir berbulan madu seluruh. Dan sepulangnya mereka dari bulan madu, cerita pun kembali seperti di awal film tadi. Untuk menghentikan teror hantu kepala terbang, mereka harus menyatukan kembali tubuh dan kepala Rahayu. Yusuf sangat terkejut mendengar penjelasan dari sang nenek, lalu ia pun segera bergegas pulang. Namun, saat akan masuk ke dalam mobil, tiba-tiba kepala Yusuf ditebas oleh Sultan hingga kepalanya buntung. Sultan tidak akan membiarkan siapapun mengetahui kejahatannya bersama Trinil. Ternyata dari tadi Sultan menguping pembicaraan Yusuf dan nenek dari luar rumah. Akhirnya dia segera bergegas menuju gudang rumah, lalu akan berusaha menyambungkan kepala dan badan Ayu yang sudah terpisah itu. Sementara Jarwo menguburkan jenazah Yusuf di tanah halaman depan rumah nenek. Di sisi lain, di rumah, Trinil terus diteror oleh hantu kepala terbang. Trinil, balik no kampungku. Yang boleh panggil aku Trinil cuma papa. Kamu semasa hidup menyiksa aku, sudah mati masih menggangguku. Maumu apa, setan?
Sini, main sama mama. Ini. Sudah tidak ada jalan keluar lagi buat kamu, Trinil. Balik no gembongku. Tetapi karena badan dan kepala Rahayu sudah berhasilkan disatukan lagi oleh Sultan, akhirnya hantu itu menghilang dan Trinil selama. Beberapa hari setelah kejadian itu, kehidupan mereka menjadi tenang. Selama beberapa hari, mereka pun merasa hidup layaknya pasutri bahagia, tanpa adanya gangguan apapun. Mereka berdua sangat menikmati hidup. Di tengah kebahagiaan itu, Pak Joko datang menghadap mereka. Ternyata Pak Joko sudah tahu semuanya tentang perbuatan Rara dan Sultan. Ia diberitahukan oleh Jarwo. Pak Joko memberikan saran agar jenazah Doro Rahayu dikuburkan secara syariat supaya tidak terjadi hal-hal yang buruk. Selain itu, arwah Rahayu pun dapat tenang. Tetapi hal itu ditolak oleh Rara maupun Sultan. Jika jenazah Rahayu dikuburkan secara layak, bisa-bisa kejahatannya terbongkar. Rara pun mengancam agar Pak Joko tutup mulut, tidak boleh memberitahukan siapapun tentang masalah ini. Jika tidak, maka Rara akan membuat Pak Joko merasa sangat menyesal. Namun, ketenangan itu pun tak bertahan lama. Karena Slur, beberapa hari kemudian, teror hantu kepala terbang muncul kembali. Mungkin itu adalah akibat karena jenazah Rahayu tidak dikuburkan secara layak. Jadi, setelah tubuh dan kepalanya disambungkan, kekuatan hantu itu semakin kuat. Apalagi dasarnya Rahayu ini memang orang penganut ilmu hitam sejak ia muda. Pada akhirnya, Sultan berakhir tewas karena jatuh dari lantai atas. Trini. Dan saat hantu kepala terbang akan membunuh Trinil, beruntungnya datanglah Pak Joko bersama Kiai dan rombongan warga lainnya. Mereka pun bersama-sama membaca ayat kursi, sehingga hantu kepala terbang alias hantu Rahayu berakhir musnah untuk selama-lamanya. Di akhir film, Nenek Rara pun datang. Nenek yang khawatir segera memeluk Rara, tetapi Rara malah memberontak. Dia tidak suka kepada neneknya sendiri, karena selama ini neneknya tidak pernah ada untuk dirinya. Selama ini Rara sendirian, dijahati oleh ibu kandungnya. Hanya bapak yang sayang kepadanya. Nenek pun meminta maaf. Selama ini nenek menghilang karena dia terlanjur kecewa dengan Rahayu. Tetapi sekarang nenek berjanji akan selalu ada untuk menemani Rara. Keesokan harinya, jenazah Sultan Rahayu dikubur di sebelah makam Pak Willem Sounder. Rara kemudian dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi tentang kematian suaminya. Rara tidak mungkin memberitahu polisi jika Sultan mati karena hantu kepala terbang. Rara pun menjelaskan jika suaminya mati karena bunuh diri. Dia sebenarnya tidak senang menikah dengannya, sehingga kematian adalah satu-satunya cara agar mereka dapat berpisah. Polisi pun cukup kebingungan mendengar penjelasan itu. Setelah itu, Rara pulang ke rumah, dan di sana sudah ada nenek yang menunggunya. Kini Rara akan fokus mengelola usaha kebun teh milik bapaknya. Dibantu oleh Pak Joko, Jarwo, mereka adalah asisten setia yang selalu menemani Rara. Film pun ditutup di halaman depan rumah nenek. Seketika tangan Yusuf keluar dari kuburnya. Dan film pun selesai.